Ustaz untuk bisa menyampaikan materi kita pada siang ini, wanita yang sulit masuk surga. Pada Ustaz kami persilahkan falyatafaddal masykura. Masya Allah, jazakumullah khairan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Segala puji dan puja untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan, dialah yang memiliki, dialah yang mengatur. Dialah yang memberikan rizki, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Baik dalam urusan dunia atau urusan agama kita. Yang kalau bukan karena pertolongan Allah kepada kita, maka tidak ada yang mudah yang dapat kita kerjakan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk baginda Nabi kita, untuk kekasih kita, Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Ahibati fillah, sejatinya surga itu bukan hanya untuk kaum laki-laki. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi ini, yang diperuntukkan untuk siapa saja, baik laki-laki atau wanita, yang memenuhi syarat dan ketentuan. Kadangkala kita menginginkan sesuatu, ada sesuatu yang akan diberikan kepada kita, tapi sesuatu itu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Tatkala kita tidak memenuhinya, maka nggak akan masuk surga. La rijal wala nisa. Tidak itu laki-laki, tidak itu wanita. Al-Quran Karim turun memberikan bimbingan kepada kita. Bagi siapa saja yang ingin kembali ke surga, bagi siapa saja yang ingin selamat dari api neraka, maka ikutlah bimbingan Al-Quran Karim. Allah Jalla Jalla mengatakan, Inna hadzal Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillatihi aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Tinggal engkau mau apa tidak. Di surat Ghafir ayat 40 Allah berfirman. Coba dibuka Qurannya dan dibaca. Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi, melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Subhanallah. Allah sebutkan di sini bahwasanya orang yang melakukan kesalahan, dia tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Allah tidak menzalimi satupun dari hamba-hamba. Tapi orang yang beramal saleh,
baik itu laki-laki au untha, laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, dia beramal soleh dalam kondisi beriman, maka mereka masuk surga. Mereka masuk. Di dalamnya mereka diberi rizki tanpa perhitungan, tanpa hisab. Subhanallah jemaah. Betapa indahnya surga Allah Azza wa Jal, yang orang-orang di dalamnya diperkenankan untuk menikmati apa saja. Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Kata Allah, di dalamnya itu ada segala yang disukai oleh jiwa manusia. Ingat, laki-laki dan wanita memiliki kesukaan yang berbeda. Ada kecondongan. Laki-laki mungkin dia nggak terlalu suka pakai emas, pakai perhiasan. Tapi perempuan suka itu. Apa saja yang diinginkan oleh wanita, oleh jiwa mereka, yang halal, maka akan diberikan kepada mereka. Apa saja yang disukai untuk dilihat. Perempuan suka yang indah-indah. Di dunia dia ingin punya rumah yang bagus, yang gordennya bagus, yang kursinya bagus, yang kuncinya bagus. Semuanya indah. Allah akan berikan kepada dia. Dan yang lebih dari itu, wa antum fiha khalidun. Kalian di dalam surga itu tidak sementara. Bukan 3 hari. Bukan sebulan. Bukan setahun. Bukan 100 tahun. Bukan 1000 tahun. Tapi selama-lamanya. Ahibati fillah. Bagaimana caranya kita masuk surga? Kalau tema kita ada wanita yang sulit masuk surga. Jadi kalau bicara masuk surga nih, sulit, ya gampang-gampang mudah. Gampang-gampang mudah. Gampang-gampang sulit. Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada beliau, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Tunjukkan kepada aku amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, laqad sa'alta an azim. Yang engkau tanyakan itu adalah sesuatu yang besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullah alaih. Namun itu adalah perkara yang mudah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Dan bagi wanita ternyata masuk surga itu nggak sulit. Bahkan masuk surga dari semua pintu surga itu, yang merupakan angan-angan setiap hamba yang beriman untuk masuk surga dari semua pintunya, itu bagi wanita, subhanallah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdurrahman ibn Auf, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan. Nih perempuan-perempuan yang punya utang, jangan lupa lunasin utangnya. Sebagian perempuan 10 tahun yang lalu puasanya nggak lengkap karena datang bulan, tapi dia nggak pernah bayar utang. Puluhan tahun nggak bayar utang. Ingat, utang itu akan dituntut kelak. Yang puasa Ramadan full, salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian wahafizat farjaha, dia jaga kemaluannya. Dia tidak berzina. Dia menjaga kehormatan dirinya. Karena kita melihat banyak wanita-wanita yang jadi pelacur, yang menjajakan.
yang dijual belikan oleh lelaki-lelaki hidung belang. Ini perempuan tidak menjual dirinya. Dia menjaga kehormatan dirinya. Wa ata'at zawjah. Sifat yang keempat, dia patuh taat sama suaminya. Qila laha, dikatakan kepada dia, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Subhanallah. Terus gimana dengan tema kita, Ustaz? Wanita yang sulit masuk surga. Ada wanita-wanita yang sulit masuk surga. Siapa? Ya, tatkala perempuan itu mengikuti nafsunya, tidak mentaati Allah, tidak patuh sama suaminya, maka tatkala itu sulit bagi dia untuk masuk surga. Rasulullah SAW pernah mengingatkan wanita bahwa ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Beliau mengingatkan mereka dalam momentum kebersamaan. Yang pertama, pada saat gerhana. Ketika itu terjadi gerhana di masa Nabi SAW, gerhana matahari kalau nggak salah, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk kumpul. Kemudian beliau sholat yang begitu panjang. Kemarin terjadi gerhana bulan dan alhamdulillah tidak sedikit umat Islam yang mulai mengenal syariatnya. Sehingga mereka tidak sibuk nonton gerhana, tapi mereka sibuk mendekatkan diri kepada pencipta gerhana. Setelah selesai sholat gerhana, Nabi SAW berpidato. Di antara yang beliau sampaikan dalam pidatonya, beliau mengatakan, Ra'aitun nar. Ra'aitun nar. Aku melihat neraka. Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa' li kufrihin. Aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Kenapa? Li kufrihin. Karena kekufuran mereka. Qila ayakfurna billah. Apakah maksudnya wanita-wanita itu kufur kepada Allah? Qal yakfurnal ashir. Mereka itu kufur kepada pasangan hidup mereka. Kufur kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada kebaikan-kebaikan. Lau ahsanta, kalau engkau berbuat baik, ila ihdahunnad dahr, kepada salah satu dari wanita-wanita itu 1 tahun. Engkau berbuat baik. Thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat sesuatu yang salah yang kau kerjakan. Melihat sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang menyakitin istri, maka perempuan itu akan berkata, ma ra'aitu minka khairan. Aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik sedikit pun. Nggak ada. Setahun nih berbuat baik. Nih sifat kebanyakan wanita. Tidak semua wanita. Maka ada wanita-wanita yang sulit masuk surga karena dia tetap mempertahankan sifat buruknya. Melihat kesalahan suami, dia mengatakan, Mara itu minka khairan. Aku nggak pernah melihat engkau berbuat baik sedikit pun. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian di hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau tadi, karena perempuan kan jarang kumpul. Tapi dalam momentum-momentum tertentu mereka keluar biasanya. Hal yang kedua, ketika pelaksanaan Id, sholat Id, di mana perempuan-perempuan yang datang bulan, yang gadis-gadis, apa semuanya berangkat ke masjid. Maka momentum itu digunakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendakwain mereka.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin. Rasulullah SAW pergi pada waktu Lebaran Adha, Idul Kurban, atau Idul Fitr. Ilal musalla, beliau pergi menuju ke tempat sholat. Famarra ala nisa, kemudian beliau melewatin wanita-wanita. Di riwayat lain memang beliau berceramah setelah menceramai kaum laki-laki, lalu beliau pergi bersama Bilal melewatin atau mendekati softnya para perempuan. Karena mereka di bagian belakang. Nabi datang untuk memberikan wejangan, memberikan pencerahan kepada mereka. Faqala ya ma'syaran nisa, wahai kaula wanita, wahai kaum wanita, tasaddaqna. Beliau memerintahkan kepada para wanita itu untuk bersedekah. Bersedekahlah kalian. Kenapa disuruh sedekah? Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku ditampakkan kepadaku kalian itu kebanyakan penghuni neraka. Sedekah ini salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Disuruh sedekah. Wanita kadang-kala cinta sama harta, sama laki-laki. Tapi Nabi memerintahkan kepada wanita untuk bersedekah agar mereka menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Faqulna wa bima ya Rasulullah. Ada lagi pertanyaan. Kenapa ya Rasulullah? Dengan apa perempuan itu kok jadi masuk neraka? Ingat, ucapan ini disampaikan bukan kepada wanita generasi sekarang, tapi di generasi terbaik umat ini. Para sahabat-sahabat wanita radhiyallahu ta'ala anhun. Nabi memerintahkan kepada mereka dan menyampaikan kepada mereka kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Maka mereka bertanya. Karena Nabi alaihissalatu wassalam memberikan penjelasan, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Yang pertama, karena kalian banyak melaknat. Perempuan itu mudah mendoakan keburukan, ngomong jelek, memaki, mengutuk. Karena Nabi mengatakan tukthirnal la'n, kalian banyak melaknat. Wa takfurnal ashir, dan kalian kufur kepada pasangan hidup kalian. Sifat ini tetap disebutkan. Kufur kepada suaminya, tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Kalau di hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dikatakan, kalau engkau berbuat baik setahun, sekali dia melihat engkau melakukan kesalahan, selesai sudah. Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari engkau. Engkau tidak pernah membahagiakan. Lalu Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbil rajulil hazim min ihdakun. Aku nggak pernah melihat orang yang akalnya kurang, agamanya kurang, tapi dia dapat membuat akal laki-laki yang tegas itu jadi hilang juga. Karena perempuan, alhamdulillah, kadang-kala godaan wanita ini, inna kaidakunna azim. Godaan kalian itu berat. Maka Nabi menyebutkan, perempuan dalam kelemahan mereka ternyata berpotensi ya laki-laki tergoda sama mereka. Karena memang Allah ciptakan wanita sebagai godaan buat kaum laki-laki. Qulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa kurang agama kami? Terus akal kami kurangnya di mana? Maka Nabi alaihissalatu wasallam menjelaskan. Kita lihat Nabiul Karim ya, yang beliau berusaha untuk memberikan pemahaman yang benar kepada umatnya. Alaysa syahadatul mar'a mithla nisfi syahadatir rajul. Bukankah kesaksian perempuan itu setengah kesaksian laki-laki? Qulna bala. Iya benar. Fadzalika min nuqsani aqliha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, itu bukti kurangnya akal dia.
Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan ketika datang bulan, dia nggak puasa, dia nggak sholat? Qulna bala, iya ya Rasulullah. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Itu bukti kurangnya agama dia. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Di riwayat Jabir bin Abdullah disebutkan Bilal bin Rabah datang ketika memberikan nasihat kepada mereka, kepada para wanita, agar mereka bersedekah. Itu perempuan melemparkan antingnya, melemparkan gelangnya, kalungnya dia lemparkan ke kain yang dihamparkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, perempuan itu kurang bersyukur, suka menuntut. Laki-laki sama Ustaz? Ya ada. Tapi secara umum sifat ini lebih banyak di wanita. Dan ini ujian mereka memang. Ujian mereka sama laki-laki beda. Allah berikan tugas kepada laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Perempuan enggak. Sholat Jumat laki-laki. Apa akan datang perempuan mengatakan yang aktivis gender, kita minta persamaan. Kenapa laki-laki aja yang sholat berjamaah di masjid? Kenapa laki-laki saja yang sholat Jumat? Kita mau sholat Jumat juga. Allah yang membuat syariat ini sayang sama perempuan-perempuan. Jadi Allah berikan tugas yang berbeda kepada mereka. Yang sesuai dengan postur tubuh mereka, kecerdasan mereka, perasaan mereka. Namun Nabi menjelaskan bahwa ternyata kebanyakan perempuan itu nggak pandai bersyukur. Dia kufur sama kebaikan suaminya. Nuntut banyak, tapi kurang syukurnya. Kita tahu bahwa Rasul SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Kita bicara sama, laki-laki yang tidak berterima kasih kepada istrinya, sama juga dia diancam, akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambahin. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, ya azabku pedih. Maka bagi para wanita, mulai saat ini engkau lihat. Kira-kira engkau termasuk yang sulit masuk surga, atau engkau orang yang alhamdulillah engkau pandai berterima kasih kepada suamimu. Engkau pandai menghargai suami. Apa kesalahan terbesar? Ini ada perempuan-perempuan yang suaminya baik. Masya Allah. Suaminya tidak pernah menzalimin dia. Suaminya memberikan nafkah yang cukup kepada dia. Suaminya mendidik dia dan anak-anaknya. Berusaha untuk menjaga keharmonisan di rumah tangga. Tahu-tahu suaminya kawin lagi. Nikah lagi. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan wanita ini? Selesai. Jijik sama suami. Enek. Nggak mau lagi melayani suaminya. Melihat suaminya nggak mau. Bahkan dia kabur. Kata-kata dia yang tadi disebutkan suka melaknat. Mulai dia keluar tuh. Ucapan-ucapan yang buruk. Kemudian puncaknya dia gugat cerai. Ustaz, emangnya nggak boleh? Boleh gugat cerai. Ketika memang alasannya syar'i. Tapi kalau alasannya tidak diperkenankan oleh agama, maka sulit engkau masuk surga nantinya. Karena engkau nggak berterima kasih sama suami. Engkau nggak bersyukur sama dia. Bahkan tadi, kebaikan suaminya sepanjang hidupnya. Yang paling ditakutkan wanita tuh poligami. Ini zaman sekarang ya. Zaman dulu sepertinya sesuatu yang lumrah. Tapi di masa kini
paling ditakutkan perempuan. Dan sekali lagi, kalau laki-laki itu seakan-akan garis merah nggak boleh dilewati. Kalau dia lewatin, selesai sudah. Dihapus semua kebaikan suaminya. Seperti orang menghapus hard disk ya. Hapusin semua. Nol. Bahkan keburukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin wanita mana saja, ini wanita dia itu mau orang kota, mau orang Madinah, mau muda, mau tua, sa'alat zawjaha talaqan, yang dia menggugat suaminya, meminta cerai dari suaminya, fi ghairi ma ba'sin, tanpa alasan, tentunya tanpa alasan yang diperbolehkan dalam agama, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi dia mencium bau surga. Gimana dia mau masuk surga? Baunya aja haram untuk dicium. Gara-gara dia menggugat suaminya. Kenapa dia menggugat suaminya? Kalau alasan yang syar'i, suami anak zalim. Anak kalau urusan dia nikah lagi nggak ada masalah. Yang jadi masalah setelah dia nikah lagi, dia tidak adil, dia suka, dia memukul anak, dia nggak peduli sama anak-anak, dia nggak memberi nafkah, beda. Tapi ini nggak ada apa-apa. Dia menggugat suaminya cerai. Karena perasaan. Ustaz, siapa yang mau dimadu? Inilah ujian buat para wanita. Laki-laki diuji dengan banyaknya wanita. Apakah dia melakukan yang haram atau dia tidak? Nggak ada alasan bagi seorang laki-laki. Ingat, tidak ada alasan bagi seorang laki-laki untuk berzina. Oh, istrinya sakit, istrinya melahirkan, istrinya nggak ada alasan. Sedangkan Allah memperbolehkan bagi dia untuk menikah lebih dari satu. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha. Laki-laki diuji di sana, nggak ada alasan, dan perempuan diuji nih juga ketika suaminya kawin. Yang kadang-kala dia jadi lupa sama kebaikan suaminya. Ya udahlah, kayaknya berpisah saja. Di sini setan akan main. Bagaimana memisahkan keluarga yang harmonis? Berpisah. Gara-gara apa? Gara-gara lupa dengan kebaikan suaminya. Gara-gara lebih mengutamakan nafsu. Mungkin akan berkata, loh itu laki-laki juga nafsu nikah. Nah, ada nafsu yang diperbolehkan. Ada nafsu yang diharamkan. Maka engkau lihat, nafsu mana yang engkau turuti. Dengan cara apa engkau memuaskan nafsu. Dan bagi yang telah menggugat cerai suaminya, dan telah bercerai sekarang, gara-gara suaminya nikah lagi, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin dalam bayangan dia, ana nggak hidup sama suami ana bisa hidup. Alhamdulillah. Ana nggak mau dipoligami. Ana mau hidup sendiri sama anak-anak ana, biar dia mau sama istrinya. Tapi yang dia lakukan adalah menggugat suami cerai tanpa alasan yang syar'i. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Ada hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, innal mukhtali'at hunnal munafiqat. Hunnal munafiqat. Nabi mengatakan sesungguhnya wanita-wanita yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan syar'i, mereka adalah wanita-wanita munafik. Maka kita perlu berhati-hati. Para wanita, syukuri suami. Berterima kasih sama dia.
hidup ini ujian. Engkau diuji akan kesabaranmu,